Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ilmu tasawuf. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, serta tekan lonceng notifikasi agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih. Ilmu tasawuf termasuk dalam ajaran agama Islam yang dikembangkan oleh para sufi. Diketahui bahwa ilmu tasawuf berasal dari berbagai pengaruh ajaran agama atau filsafat lain, hingga pada akhirnya disesuaikan dengan konsep agama Islam. Tasawuf artinya kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridai Allah, dan bergantung hanya pada ilmu hakikat. Selain itu juga memberikan nasihat kepada semua orang, memegang dengan erat janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam hal syariat. Tasawuf merupakan ungkapan pengalaman keagamaan yang bersifat subjektif dari seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan menitik beratkan pada aspek pemikiran dan perasaan. Bahkan tasawuf banyak juga menyinggung akan penyatuan diri dengan Tuhan serta menjalankan konsep zuhud di dunia. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa tasawuf itu merupakan usaha akal manusia untuk memahami realitas dan akan merasa senang manakala dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah pengabdian kepada Allah dengan penuh kesucian. Oleh karenanya, barang siapa yang membersihkan diri dari segala sesuatu selain Allah, maka ia adalah sufi. Artinya, orang yang melakukan tasawuf akan mengalami ketenangan pada dirinya, karena hal itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, bahwasanya ketika mengingat Allah maka ia akan mengalami ketenangan dalam hatinya. Apalagi di dalam tasawuf terdapat ajaran-ajaran yang menuntut agar ia selalu ingat kepada Allah, agar ia bisa menyatu dengannya. Adapun pengertian daripada zuhud menurut para sufi adalah bukanlah meninggalkan kehidupan dunia sama sekali, melainkan tidak terlalu mementingkan kehidupan duniawi secara berlebihan. Jadi setiap muslim termasuk juga para sufi tetap berkewajiban untuk mencari nafkah bagi penghidupan dunianya, yakni untuk dirinya dan keluarganya. Letak zuhudnya adalah bila ia memperolehi rezeki yang lebih dari cukup, maka ia tidak merasa berat memberi kepada mereka yang lebih membutuhkannya. Para sufi memiliki konsepsi pemahaman dan cara yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Banyak aliran-aliran tasawuf di dalam Islam yang diantara satu dan lainnya tidak sama, yang kadangkala membuat para pengikutnya saling mengklaim bahkan bahwa ajarannya lah yang benar, sehingga dengan demikian perbedaan tersebut dapat dilihat dari perdebatan dan pro kontra
terhadap beberapa teori yang digagas oleh tokoh-tokoh sufi tersebut. Bahkan tak jarang sebagian aliran tasawuf diklaim kafir dan dibunuh karena mengajarkan ajaran tasawuf yang dianggap sesat dan tidak relevan, bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Dari pro kontra inilah maka muncul aliran-aliran dalam tasawuf yang terbagi menjadi dua golongan, yaitu aliran tasawuf falsafi dan aliran tasawuf sunni. Dua aliran yang saling berseberangan ini penuh dengan kontra perdebatan hingga sesat menyesatkan dan kafir mengkafirkan. Tasawuf falsafi adalah ajaran tasawuf yang digagas oleh para tokoh-tokoh sufi melalui ilham. Sayangnya, ajaran-ajaran tasawuf falsafi tidak membatasi diri dengan syariat Al-Quran dan hadis, sehingga banyak ajaran tasawuf falsafi yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis serta syariat. Dengan demikian, maka tidak mengherankan jika kebanyakan sufi yang mengikuti aliran tersebut akan mengalami ekstasi, mabuk spiritual, dan mengeluarkan ajaran yang terkesan kontroversi dan ditentang oleh ulama-ulama Sunni. Tasawuf falsafi yang diperkasa oleh Abu Yazid al-Bustami dan Ibnu Arabi dan Abu Mansur al-Hallaj dan lain-lain dan beberapa sufi lainnya. Tasawuf falsafi mengeluarkan beberapa ajaran dan doktrin yang rumit dan sulit dipahami karena ajarannya diperolehi dari pengalaman spiritual para tokohnya, lalu ajaran dan doktrin tersebut ditolak oleh tokoh-tokoh sufi aliran Sunni. Sedangkan tasawuf Sunni adalah mereka berdasarkan ilham, juga mengedepankan Al-Quran dan hadis. Dalam merumuskan beberapa ajarannya, ilham tidak dijadikan landasan dan dalil primer dalam mengajarkan ilmu tasawuf. Ilham dapat diterima jika sumber dalilnya tidak bertentangan dengan syariat. Jika berseberangan dengan syariat, maka ilham yang diperoleh sang sufi ditolak. Karena pada dasarnya jika ilham bertentangan dengan syariat, maka dianggap bukan ilham lagi, akan tetapi dianggap bisikan setan. Selain itu, sosok Rasulullah yang menjadi faktor kunci dalam ajaran yang digagas oleh para tokoh tasawuf Sunni. Bagi golongan ini, sosok Rasulullah SAW disadari betul sebagai sosok yang diciptakan oleh Allah sebagai contoh dan panutan seluruh umat manusia. Tasawuf Sunni juga dikenal dengan tasawuf akhlaki. Tasawuf Sunni hadir sebagai aliran yang menentang dengan keras ajaran-ajaran tasawuf falsafi yang dianggap telah melenceng dari syariat Islam. Para tokoh tasawuf Sunni ini mengkritik habis-habisan ajaran yang digagas tasawuf falsafi. Pertentangan keduanya terus berlanjut dan keduanya saling mengklaim yang paling benar serta saling mempertahankan ajarannya masing-masing, sehingga pada akhirnya masuk dalam ranah pengadilan. Bahkan vonis hukuman mati yang harus diterima oleh tokoh tasawuf falsafi, misalnya Al-Hallaj di Baghdad dan Syekh Siti Jenar di Jawa. Tasawuf Sunni diperkarsai oleh Syekh Junaid. Baginya tasawuf merupakan penyucian hati dengan perjuangan yang sungguh-sungguh
Atau dalam arti lain, manusia tidak akan melaksanakan tasawuf hanya dengan ucapan atau kata-kata belaka. Akan tetapi, manusia harus melatih diri dengan sepenuh hati dengan cara menahan lapar, menghindari kehidupan duniawi yang berlebih-lebihan, dan pemutusan hubungan dengan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaannya. Selain Al-Junaid, masih banyak lagi tokoh tasawuf Sunni lainnya, misalnya Sufi wanita Rabi'ah Adawiyah, Hasan Al-Basri, Imam Al-Ghazali, dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.